Renal patologi. Yang akan diajarkan adalah kalau yang masuk terakhir ditutup aja deh pintunya, minta tolong. Topiknya yang akan diajarkan terima kasih. Ada normal kidney sedikit, mengulang sedikit anatomi histologi, kemudian glomerular dan tubulointerstitial disease meliputi nephritic syndrome akut dan kronik. Lalu ada nephrotic syndrome, akut tubular injury, pyelonefritis, dan renal neoplasma. Ya. Kita masuk sedikit mengingat tentang anatomi dan histologinya lagi. Secara anatomi, bentuk ginjal itu adalah seperti kacang, ya, seperti kacang. Lokasinya di retroperitoneal dengan ketinggian setinggi vertebrae T12 sampai lumbal 3. Kemudian beratnya sekitar ini. Jadi kalau membesar atau mengecil berarti ada sesuatu, ukurannya juga sesuai ya. Nah, kemudian secara makroskopi kalau diiris itu akan tampak gambaran, ada yang disebut korteks, ada yang disebut medula, ada yang disebut pelvis, dan ada area vaskularnya. Kalau di korteks itu dia berarti ada di area yang lateral, ke arah lateral dekat kapsul, kemudian ke arah ke tengah itu ada medula. Jarak lebarnya korteks ke medula itu sekitar 1 cm. Kalau pada anak-anak lebih kecil sedikit. Kemudian masuk ke bagian tengah ada renal pelvis, ada area yang berbentuk seperti corong. Kemudian di situ adalah tempat pertemuan antara saluran untuk urin yaitu ureter, pielum ya, kemudian nanti akan ke ureter, lalu ada pembuluh darah juga yang masuk ke situ. Gambarnya kan seperti ini, tak tukar aja ini. Ini ya, yang ini jadi ginjal kita ada kanan dan kiri, letaknya retroperitoneal. Biasanya yang sebelah kiri itu lokasinya agak lebih tinggi sedikit daripada yang kanan, bentuknya seperti kacang. Di area yang tengah itu yang terhubung dengan hilum, kemudian di area yang luar ini yang bentuknya cembur. Kalau dilihat pada potongannya, area yang luar ini yang warnanya reddish brown itu adalah area korteks. Kemudian di daerah yang lebih dalam, biasanya lebih muda warnanya, itu adalah area medula ya. Di area korteksnya ini tempatnya ini glomerulus, tubulus proximal, tubulus distal, terus ada interstitial tissue. Sehingga pada biopsi ginjal area ini tuh harus terambil supaya bisa memberi gambaran kelainan, karena tadi kelainannya kan bisa di glomerulus, bisa di tubulus sesuai pembagian pada outline tadi. Kalau di medula itu tidak ada glomerulus, hanya ada bagian lengkung Henle dan collecting duct saja. Jadi kalau biasanya yang ambil biopsi kalau di RSSA itu pediatri yang bagian nefro atau IPD yang bagian nefro. Kalau misalnya datang ke PA biopsinya hanya berupa tubulus saja, berarti kurang pas, harus ada glomerulusnya. Karena biopsi ginjal itu minimal 10 glomerulus untuk diamati. Kalau kurang dari itu berarti sediaannya tidak adekuat. Besar biopsi ginjal itu biasanya diameternya 1 mili dengan panjang sekitar 0,5 cm. Ya, kecil. Itu kemudian yang di daerah medulanya kan ada seperti bentuk segitiga ini adalah renal piramid ya. Renal piramid yang masing-masing ujungnya akan berhubungan dengan calyx minor, terus terhubung dengan calyx mayor, baru nanti ke ureter. Di sini ada arteri sama vena ya. Ini posisinya seperti begini. Kemudian dalam satu buah ginjal itu ada 1 sampai 4 juta functional unit yang kerja untuk filtrasi, yaitu disebut dengan nefron ya. Setiap nefron itu terdiri dari
renal corpuscle, di mana renal corpuscle itu isinya adalah ini si glomerulusnya, kemudian ada Bowman Bowman space-nya, lalu ada Bowman kapsulnya. Itu satu renal corpuscle ya. Nefron itu terdiri dari ini ya. Itu tadi untuk untuk strukturnya. Kemudian bagaimana jalannya pembentukan urin itu? Jadi dia ya mulai dari pembuluh darah kapiler yang ada di dalam glomerulus itu dilakukan filtrasi. Habis itu yang tidak perlu dikeluarkan itu ditahan di dalam kapiler. Yang mau dikeluarkan sebagai urin akan diletakkan ke membran Bowman. Dari membran Bowman nanti akan keluar ke tubulus dulu, tubulus proksimal, masuk ke lengkung Henle, kemudian masuk ke distal, lalu terkumpul di collecting duct dan akhirnya keluar ke area pelvis renalis untuk kemudian dikeluarkan menjadi urin. Jadi jalannya seperti itu. Nah, disitulah proses normalnya. Kalau tidak normal berarti ada sesuatu pada area glomerulus yang menyebabkan apa yang harusnya ditahan di dalam kapiler, di dalam glomerulus ikut keluar bersama urin. Yang kemudian nanti dalam manifestasi klinisnya kalian kenal dengan protein uri, hematuri, atau ada bahan lain yang kemudian ikut keluar di dalam urin ya. Secara normal karena tadi ada korteks dan medula, jadi area korteks itu dia berisi tadi apa aja? Sama tubulus, semua tubulus ya ada di situ di korteks. Di area medula hanya ada ductus collectivus biasanya, sama beberapa tubulus itu kadang masih pada area perbatasan itu akan ketemu, di dalam ada tubulus, di luar ada tubulus, medula tubulus, korteks tubulus. Tapi area utama yang harus diamati kalau di PA itu adalah area korteksnya, karena kelainannya nanti akan ditemukan di situ. Baru di sini nanti ada pembuluh darah juga. Normalnya demikian ya. Bisa dilihat strukturnya kalau dari perbesaran kecil di situ akan tampak ada lubang-lubang, itu tubulusnya. Terus ada struktur yang seperti bulat-bulat dengan area yang clear di sekitarnya, itu adalah gambaran glomerulusnya. Kalau dibesarkan, jadi glomerulus itu terdiri dari kumpulan kapiler ya, pembuluh darah kecil yang dilapisi oleh endotel, seperti halnya di mana-mana pembuluh darah kan lapisannya ada endotelnya. Kemudian dia ada suatu materinya yang tempat meletakkan kapilernya itu disebut dengan mesangeal. Jadi ada bednya itu adalah mesangeal, mesangealnya isinya matriks sama sel mesangeal. Habis itu kapilernya itu nanti ada di antaranya itu ada kapiler. Kapilernya dilapisi oleh endotel. Itu isinya glomerulus seperti itu. Kemudian ada rongga Bowman, lalu ada kapsul Bowman. Ini kan terhubung dari glomerulus, nanti urin tadi akan di membran Bowman, lalu dia akan dikumpulkan ke tubulus proksimal. Masing-masing tubulus dengan fungsi reabsorpsi yang berbeda, memiliki pelapis epitel yang berbeda. Ini juga menjadi komponen penting karena ketika ada kerusakan komponen pada pelapis tubulus akan menyebabkan kelainan pada tubulusnya juga. Contohnya pada tubulus proksimal, ini gambarnya kalau diperbesar akan tampak dilapisi sel epitel kolumnar selapis yang punya brush border, jadi seperti ada silianya. Kemudian nanti makin ke pinggir, jadi seperti yang distal ini hanya dilapisi oleh epitel kolumnar rendah yang tidak ada brush bordernya, karena yang direabsorpsi beda. Nah yang direabsorpsi apa nanti dicari di faal ya, fungsinya apa saja. Ini collecting duct juga pelapisnya biasanya hanya kuboid saja karena dia sudah nggak reabsorpsi di situ. Kemudian kalau ada kelainan juga bisa di tubulusnya, bisa juga di ini yang namanya interstisial, jadi yang ada di sekitarnya ya, stroma yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya di sini terjadi fibrosis, kemudian dia akan mengambil area milik tubulus, tubulusnya jumlahnya akan berkurang, otomatis fungsinya juga akan menurun. Jadi semua struktur yang ada di sini kalau kelainannya di sini tuh akan menimbulkan manifestasi klinis. Ini penting untuk diketahui karena
Komponen-komponen ini kalau misalnya ada kelainan akan menimbulkan manifestasi. Walaupun kadang-kadang pada manifestasi awal itu tidak ada gejala klinis, tapi kalau dilihat secara histologi itu sebetulnya sudah ada perubahan. Untuk memudahkan apa yang dilihat, maka dibagi menjadi 4 basic komponen: glomerulus, tubulus, interstisium, dan pembuluh darah. Itu yang diamati ketika kita ingin tahu apakah di ginjal itu ada kelainan atau tidak, gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kelainan itu nggak ada yang fix satu saja. Jadi ketika kita menyebutkan misalnya sindrom nefritis itu kan harusnya cuma glomerulonefritis gitu ya. Karena kan dia nefritik, jadi cuma glomerulus aja. Tapi ternyata pada gambarannya nanti interstisiumnya juga kena, tubulusnya juga kena gitu. Jadi tetap ada kombinasi antara beberapa komponen yang akan rusak. Nah, makin banyak komponen yang ikut dalam satu kelainan itu yang rusak, dia akan jatuh dalam end stage renal disease. Pada akhirnya ke sana. Ini struktur glomerulus kalau dilihat secara skematik, bentuknya kan tadi kapiler-kapiler yang banyak ya. Kemudian dia kalau dipotong melintang, nah ini yang bagian tepinya, jadi dia ada parietal epiteliumnya dulu di bagian tepi, kemudian yang membentuk kapsul Bowman-nya itu, lalu ada rongga-rongga di sini, yang di sini tulisannya urinary space, ini adalah area rongga Bowman. Nah, kapilernya ada banyak di sini ya, yang warna oranye itu menggambarkan dinding kapilernya, bolong-bolongnya ini adalah kapilari lumennya. Bisa dilihat pada dinding kapiler ada lubang ya, dia berpori karena fungsinya untuk menyaring. Pada bagian luar dari kapiler ada yang Anda kenal dengan glomerular basement membran. Nah, membran itu adalah membran yang menempel pada bagian luar kapiler. Kemudian di bagian luar dari GBM itu ditempeli oleh struktur yang namanya podosit. Ya, jadi lokasinya seperti ini. Di glomerulus ada kapiler-kapiler, di luar dinding kapilernya ada yang merah muda itu basement membran. Podositnya itu akan menempel pada si basement membran. Podositnya sendiri pada gambaran mikroskop elektron kemudian dibuat skema seperti ini, maka di permukaannya podosit itu dia punya seperti silia, jadi seperti punya kaki itu yang anda kenal dengan foot processus. Kalau dilihat di mikroskop elektron kayak ada silianya gitu. Nah itu fungsinya untuk meningkatkan permukaan, luas permukaan, sehingga apa yang difiltrasi itu akan menjadi lebih banyak jumlahnya dengan adanya foot processus. Jadi kalau foot processusnya rusak, nanti pada beberapa kelainan, contohnya pada sindroma nefrotik, itu akan mengganggu fungsi filtrasi pada glomerulus. Ya. Terus kapiler-kapiler ini tadi kan ada yang megangi. Nah, yang megangi yang bagian hijau ini itu adalah area mesangeal. Mesangealnya juga terdiri dari area matriksnya, stromanya, dan ada selnya juga di situ, namanya sel mesangeal. Kenapa ini penting? Karena nanti ada responnya ketika ada kelainan patologis di area glomerulus, ada kelainan hiperselularitas. Hiperselularitas itu selnya jadi tambah banyak, yang tambah banyak adalah endotelnya dan juga sel mesangealnya, ya, sehingga membuat gambaran glomerulusnya menjadi lebih crowded, isinya sel, tidak berisi lubang-lubang kapiler lagi karena ada proses patologis. Bisa juga hiperselularitasnya disebabkan karena adanya tambahan sel dari luar, yaitu sel radang. Ya. Jadi bisa proliferasi dari sel mesangeal, bisa proliferasi dari sel endotel, bisa juga ada tambahan infiltrasi dari sel radang. Di mana semuanya itu ketika nanti berkumpul bisa membentuk satu bentukan yang namanya crescent yang akan mengambil volume dari glomerulus, menempel pada kapsul Bowman, menyebabkan glomerulusnya akan lebih kecil ukurannya. Kenapa namanya crescent? Karena pada gambaran histologi gambarnya seperti bulan sabit. Lalu selain hiperselularitas, glomerulus akan merespon kelainan dengan menebalkan GBM. Tebalnya GBM ini bisa karena thickening of GBM itself, yaitu adanya sklerosis di area tersebut. Contohnya pada diabetik glomerulosclerosis, karena ketika ada diabetes ada injury akibat high glucose menyebabkan ROS,
lalu dia akan ada proses kerusakan di situ, healingnya tidak betul, yang terjadi adalah fibrosis, sehingga glomerulusnya mengalami sklerosis. Lalu bisa juga karena adanya ketempelan dari suatu deposit imun kompleks, ya. Jadi menebalnya itu karena memang dia menebal proses di situ sendiri, bisa juga karena ketempelan dari sesuatu di luar yang menyebabkan GBM itu menjadi lebih tebal. Dengan menebalnya GBM, otomatis dia akan mengganggu proses filtrasi. Lalu hyalinisasi atau sklerosis tadi sebagian dibahas pada GBM thickening, ini juga bisa terjadi pada endotel atau capillary wall ketika ada injury pada area tersebut. Jadi yang terjadi adalah aterosklerosis, ya. Ada proses pembentukan trombus di situ, kemudian kapilernya menjadi lebih rigid, ya. Harusnya kan pembuluh darah itu elastis, tapi karena kalau dia ada kelainan dia menjadi lebih rigid, jadi fungsi kapilernya juga akan menurun. Terus bisa juga terjadi deposisi ekstraselular kolagenus matrix di area mesangial atau pada kapilernya juga, sehingga tadi lebih rigid atau terisi matriksnya itu, mesangial yang megang kapiler itu terlalu banyak terisi kolagen, dia mengambil space dari kapiler-kapiler yang ada, jadi jumlahnya akan menjadi lebih sedikit atau hilang, ya. Jadi seperti ini kelainan yang dapat ditemukan pada glomerulus, yang mana semuanya nanti akan menyebabkan fungsinya menurun. Karena tadi kita tahu strukturnya, harusnya di sana ada pori, harusnya di sana ada slit diaphragm dari podosit dan lain-lain, itu semuanya hilang fungsinya ketika ada struktur lain yang menyebabkan kelainan. Pada prosesnya, diagnosis terutama yang dari PA yang akan memberikan arah pengobatannya mau kemana, itu diikuti dengan beberapa terminologi ini. Kita tahu tadi glomerulus itu jumlahnya banyak, ya, sehingga harus diberikan cut off apakah kerusakannya itu sebagian atau menyeluruh gitu. Jadi kemudian timbullah terminologi untuk menggambarkan luasnya kerusakan glomerulus. Ada vokal, ada diffuse, ada segmental, dan ada global. Vokal dan diffuse digunakan untuk menggambarkan jumlah glomerulus yang rusak. Kalau segmental dan global menunjukkan gambaran seberapa luas kerusakan pada satu glomerulus. Kalau vokal itu berarti glomerulus yang terambil pada biopsi ginjal kurang dari 50%-nya rusak. Kalau diffuse berarti lebih dari sama dengan 50%-nya rusak. Makanya tadi kalau ada minimal 10 glomerulus, artinya kalau cuma 3 yang rusak berarti dia kelainannya vokal. Kalau yang rusak ada 10-10-nya berarti diffuse, ya. Kemudian kalau segmental, setelah sudah tahu jumlahnya, yang kena berapa kerusakannya, strukturnya nggak sesuai, dilihat per masing-masing struktur glomerulus. Apakah setiap glomerulus itu kapilernya top yang kena? Apakah hanya ada hiperselularitas saja? Apakah hanya crescent saja? Atau semuanya berubah menjadi sklerosis? Itu akan memberikan gambaran apakah ini segmental atau itu global. Nah, yang di PA yang bagian kerjakan yang ini. Kalau kalian ada di klinis nanti misalnya nggak ngambil PA, ya nerimanya nanti begitu ini keluar mencocokkan dengan klinisnya. Maka dari biopsi ginjal pada umumnya itu harus menuliskan curiganya ke arah mana, dia nefritik atau nefrotik, ada hematurika, ada proteinurika, ada lupuska, ada diabetes, itu semua harus jelas karena orang PA-nya bukan dukun, ya. Karena semua harus ada korelasi antara klinis dengan gambaran. Kadang-kadang gambarannya bisa nggak cocok sama klinisnya. Ternyata kelainannya memang bukan itu. Ada sesuatu yang lain pada pasien yang harus digali, yang kemudian akhirnya menghubungkan antara apa yang diterima oleh klinisi dengan gambaran yang tampak pada PA-nya. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, ya. Bagaimana kok kelainan itu bisa terjadi? Kita lihat patogenesisnya, bisa non-imun, bisa imun, ya. Yang non-imun terutama arahnya ke yang sklerosis. Ketika terjadi nephron loss karena sebab apapun, maka GFR-nya akan turun, maka akan menyebabkan perubahan hemodinamik, menyebabkan kapiler itu mengalami hipertrofi dan hipertensi karena ada endotelial atau epithelial damage, ya.
Terus gara-gara proses perubahan hemodinamik, selain karena perubahan proses hemodinamik gara-gara GFR-nya yang turun, karena dia rusak tadi dinding-dindingnya pada kapiler itu, terus kemudian area filtrasinya berubah, terjadilah protein uri. Karena protein uri, proteinnya keluar menyebabkan mesangial cell proliferation dan ECM accumulation. Jadi ketika terjadi kerusakan, kan protein urinya keluar, ada protein keluar, itu berarti ada gambaran bahwa di situ ada proses kerusakan. Kerusakannya itu ditunjukkan dengan adanya sklerosis. Sklerosis terjadi karena ini proliferasinya meningkat, stromanya juga meningkat, sehingga ada gambaran sklerosis. Jadi gampangnya kalau non imun berarti kita bicara adanya sklerosis. Sklerosisnya karena ada injury pada area glomerulus yang menyebabkan healingnya tidak normal, ada fibrosis di situ. Itu ya, sederhananya gitu. Nggak ngomong imun-imun sama sekali. Tapi kalau kita bicara yang kelainan karena adanya immunologic mechanism, ada dua hal di situ. Yang pertama, ketika ada antigen antibody kompleks yang timbul di sirkulasi nyangkut di glomerulus. Jadi bikinnya di luar glomerulus terjadinya, terus dia jalan-jalan ikut sirkulasi nyantol di dalam glomerulusnya. Yang kedua adalah in situ immune complex formation. Terjadinya suatu imun kompleks di area glomerulus itu ya. Kalau yang in situ imun kompleks ini bisa karena intrinsic agent, bisa karena extrinsic agent. Kalau yang intrinsic agent itu biasanya kalau ada kelainan-kelainan sistem imun yang membaca antigen dari glomerulus itu sebagai benda asing. Kemudian tubuhnya akan memproses antibodi, dan antibodinya disuruh menyerang ke antigen yang ada di GBM biasanya, sehingga GBM-nya rusak. Jadi lebih tebal gara-gara dia ketumpukan sama imun kompleks yang terbentuk di situ. Kalau yang extrinsic antigen, ada foreign antigen yang deposit di glomerulus. Contohnya itu yang sering dibuat contoh adalah glomerulonefritis post streptococcal infection. Jadi awalnya pasiennya itu sakit tenggorokan karena streptococcus, kan dia ada antigennya streptococcus tuh, terus terbentuk antibodi. Nah katanya antigen yang ada di GBM kita itu mirip seperti antigennya miliknya streptococcus, sehingga antibodi yang dibentuk maunya tadi buat streptococcus yang di faring itu lari ke glomerulus, dan di situ membentuk kompleks imun kompleks formation. Jadi pasiennya pasca infeksi streptococcus di faring terjadi manifestasi klinis yang menunjukkan adanya nefritis pada ginjalnya. Itu gara-gara yang ini patogenesisnya, yang extrinsic antigen pada in situ immune complex formation. Apakah bisa kalau circulating antigen antibodinya nyangkut ke sini? Ya bisa-bisa saja, tapi terutama yang ini patogenesisnya ya, terjadinya in situ immune complex formation. Oke, kita masuk ke kelainannya. Yang pertama ada nephritic syndrome. Kalau kita bicara nephritic syndrome, biasanya kalian dikasih arahan apa? Kalau nephritic syndrome manifestasi klinisnya paling banyak apa? Hematuri apa proteinuri? Kalau nephritic hematuri. Kalau nephritic syndrome biasanya dia hematuri yang paling sering. Walaupun tidak menutup kemungkinan pasiennya akan mengalami protein uri dan edema, ada peningkatan URCR dan bisa hipertensi. Mekanisme utamanya karena ini glomerular inflammation. Ketika bicara nephritic berarti ini cerita tentang glomerulonefritis ya. Karena ada mekanisme inflamasi. Penyebabnya biasanya adalah yang imun mediated ya. Secara patologi, karena dia ada kaitannya dengan inflamasi, maka gambarannya yang tampak terutama adalah hiperselularitas, ada proliferasi baik sel endotel dan sel mesangial, dan disertai dengan adanya infiltrasi dari leukosit. Jadi kalau orang PA-nya lihat, oh ini kok tambah crowded si glomerulusnya gara-gara sel-sel di situ proliferasi, ketambahan ada leukosit juga, terus si klinisinya ngirim sebagai nephritic syndrome, berarti cocok gitu ya.
Kemudian contohnya yang tadi ya, akut post streptokokal glomerulonefritis yang banyak buat kasus tuh ini biasanya. Oke. Pada prosesnya kalau kita bedakan glomerulonefritis itu kan ada yang akut, ada yang kronis ya. Setelah proses yang ini tadi, yang ini tadi yang ada inflamasi segala macam, ini biasanya pada kondisi yang akut ya. Kalau dia dibiarkan maka dia bisa jatuh pada kondisi yang kronis. Makanya tadi pada hasil klinisnya nggak cuma hematuri, pada akhirnya dia akan jatuh juga ke protein uri. Kerusakannya sudah lebih berat. Jadi secara onset dan durasi, kalau dia akut tuh biasanya tiba-tiba hari sampai minggu, kalau kronis pelan-pelan dia bulan sampai tahun. Secara klinis akut terutama yang ini hematuri, tapi bisa juga ada yang lain. Secara kronis hematurinya jadi persisten, ditambah ada protein uri, hipertensi, sama pelan-pelan GFR-nya akan turun. Secara histologi kalau yang akut itu masih bisa didapatkan banyak sel tadi. Jadi sel mesangialnya nambah, sel endotelnya nambah, leukositnya juga ada di situ, glomerulusnya edema, tanda inflamasinya kelihatan semua. Itu yang akut. Kalau sudah kronik, tadi ingat kalau inflamasi jatuhnya kan healing, tapi healingnya nggak beres, jadi akhirnya dia ada sklerosis. Fibrosis juga di area interstisial, karena interstisialnya fibrosis dia mengambil lokasi dari tubulus, tubulusnya akan atrofi, ya hilang. Jadi tubulusnya lama-lama menurun jumlahnya, diganti sama fibrosis interstisial, glomerulusnya juga fibrosis, sudah fungsinya nggak jalan semua, ya. Jadi ini contohnya yang akut itu kasus pada post streptokokal glomerulonefritis. Kalau yang kronik ya kita sebut sebagai kronik glomerulonefritis. Ini gambarannya. Pada yang sebelah kiri ini, sebelah kiri Anda itu adalah yang normal ya. Normalnya kayak gini. Jadi kita bisa melihat lubang-lubang lumen dari kapiler dengan jelas. Yang menempel pada dinding kapilernya itu adalah endotel, kemudian yang agak merah-merah itu adalah bagian dari matriks mesangial. Kalau di situ tampak ada sel, berarti itu sel mesangial ya. Kayak gini normalnya. Tapi begitu terjadi injury, kemudian dia merespon, jadi berubah seperti yang sebelah ini. Hilang lumennya, berkurang lumennya, yang ada hanya titik-titik ungu, itu semuanya adalah sel. Jadi selnya bertambah, ada hiperselularitas. Yang nambah siapa? Sel endotel sama sel mesangial ya. Kalau kayak gini, jadi gini kan, mana lumen yang katanya mau buat filtrasi tadi itu? Nggak ada jadinya. Tidak heran kalau kemudian pasiennya ada oliguri misalnya, karena yang disaring jadi lebih sedikit keluarnya, wong tempat nyaringnya nggak ada ya. Tadi kan kalau secara patogenesis katanya kan bisa non imun, bisa imun. Kalau dia yang terkait sama imun, pada imunofluoresennya maka akan bisa menyala apa yang mau dilihat, karena kan dia akan memulas antibodi, antibodi ya. Antibodinya ditambahkan untuk berikatan dengan antigen yang ada di situ sehingga bisa kelihatan. Kalau pada gambar yang ini contohnya adalah komplement protein C3. Jadi kalau pada biopsi ginjal yang PA itu biasanya akan memulas sediaan itu dengan hematoksilin eosin. Terus ada beberapa pulasan histokimia yang nanti akan saya tunjukkan juga, seperti silvermethenamin, PAS, dan masontrikrom. Lalu akan dilakukan imunofluoresen, mengamati imunofluoresen juga untuk melihat adanya deposit imun kompleks. Kalau pada lupus itu mungkin Anda kenal istilah full house, itu di dalam kuliahnya, di mana gambaran IF-nya itu menunjukkan semua macam-macam, ada IG, IgM itu semuanya menyala berwarna seperti ini. Itu menunjukkan. Ini yang baca orang PU. Nanti ada crescent ya, di hiperselularitas pada kelainan di glomerulus. Ini yang namanya crescent. Ini kan glomerulusnya tinggal segini. Nah, rongga Bowmannya kemana? Hilang, diisi sama struktur crescent. Bulan sabitnya di sini. Ini juga. Kalau sudah pembentukan crescent gini, ini sudah biasanya akut mau ke kronis. Sudah ada protein urinya kalau ini pasiennya. Kayak gini ya, ini isinya apa? Isinya leukosit biasanya, atau debris-debris sel yang nekrosis atau apoptosis itu berkumpul di area crescent ini tadi.
Nanti lama-lama crescentnya akan berubah jadi fibrosis, jadi merah tok, jadi hilang strukturnya. Ini juga contoh lain pada gambaran yang dengan anti GBM disease. Kalau ada kelainan-kelainan kongenital itu kan juga bisa kelihatan sistem patogenesisnya karena sistem imun menyala pada imunofluoresensnya. Ya, kita tinggalkan nefritik, sekarang kita ke nefrotik. Kalau nefrotik secara klinis kan dia sindrom, kumpulan gejala ya. Kalau ngomong sindrom kan bukan penyakit, jadi dia kumpulan gejala karena pasiennya ada masif protein uri, terus masif protein urinya dapat menyebabkan hipoalbuminemi, pasien juga mengalami hiperlipidemi, edema atau komplikasi yang lain. Sebabnya apa? Sebabnya karena ini ada peningkatan permeabilitas dari glomerular basement membrane. Jadi kelainannya pada GBM kalau kita bicara nefrotik. Kalau kita bicara nefritik tadi kelainannya karena apa? Inflamasi. Ya. Etiologinya bisa primer, jadi memang kelainan pada ginjalnya sejak awal, atau sekunder gara-gara dia rusak GBM-nya karena ada infeksi, karena ada diabetes, karena ada lupus, karena ada tumor, karena obat-obatan. Prinsipnya GBM-nya rusak, itu nefrotik ya. Bisa kena siapa saja, usia berapa aja bisa, laki-laki perempuan sama saja, kemudian rasnya juga sama saja. Bisa timbul sendiri, berdiri sendiri sebagai sindrom nefrotik, bisa bergabung dengan sindrom nefritik ya. Ini etiologi, kita masuk ke etiologi. Tadi primer karena ada intrinsic kidney disease. Jadi ada kelainan-kelainan yang memang sudah bawaannya si pasien itu, di mana ada kelainan yang namanya membranous nephropathy, minimal change nephropathy, focal glomerulosclerosis. Yang diagnosis ini nanti akan keluar pada diagnosis biopsi ginjal yang dibaca oleh ahli PA-nya. Tapi gambaran ini, jadi gini ya, kalau intrinsic kidney disease itu gambarannya seperti ini. Tapi kalau ketemu minimal change atau focal glomerulosclerosis, belum tentu itu intrinsic kidney disease. Bisa jadi sekunder yang gambarannya juga menunjukkan gambaran focal glomerulosclerosis. Jadi kalau ketemu gambaran dengan diagnosis seperti ini, dipahami saja prinsipnya itu yang dilihat oleh patologi. Tapi bisa didapatkan pada baik primer maupun sekunder. Tapi kalau sekundernya tidak punya, berarti dia masuk yang primer dengan gambaran patologi yang sama ya. Kalau sekunder tadi ya banyak penyakit yang menyebabkan perubahan, kemudian ini banyak pada siapa gitu. Kalau nanti kasusnya soalnya atau pasiennya Anda adalah anak-anak, kemudian ada kelainan sindrom nefrotik, jadi anaknya datang dengan bengkak misalnya, biasanya terutama di area wajah dulu, diikuti di ekstremitas, bengkaknya piting, odem, khas untuk protein uri dengan hipoalbuminemia ya. Terus habis itu pasiennya ada kelainan dari buang air kecilnya juga, dicek di urinalisis protein uri berat misalnya. Hipertensi juga, padahal pasiennya masih umur 7 tahun misalnya, atau 8 tahun gitu. Kalau nanti di PA, terus pertanyaannya soal PA-nya itu kira-kira ketemunya gambaran apa, paling sering adalah yang minimal change disease. Ini common in anak-anak ya. Terus kalau pada yang dewasa, kalau yang diaras kulit putih itu dia banyaknya membranous nephropathy, yang di Afrika banyaknya FSGS. Asia gimana? Dua-duanya banyak. Kalau kasusnya di rumah sakit sini di RSSA itu yang sering yang ini FSGS. Beberapa ada yang MN, tapi lebih dominan yang FSGS. Tapi kalau di orang Indonesia, kalau kasusnya di Malang, gambaran FSGS-nya itu banyak terkait dengan diabetes mellitus. Cuma dia punya ada gambaran-gambaran khas yang kalau dokter umum terus nggak tahu nggak apa-apa, itu urusannya yang belajar PA gitu ya. Ini jadi pada apa yang terjadi kalau nefrotic syndrome itu, kenapa kok bisa protein uri? Karena glomerular filternya terganggu. Jadi ketika tadi darah itu disaring, dia sudah lewat endotel, terus kan dia ke GBM. Harusnya kan terus lewat podosit, di slit diafragmanya antara si brasnya podosit itu, tapi podositnya rusak.
sehingga protein yang harusnya ditahan di dalam lumen pembuluh darah ikut keluar ke urin. Karena itu terjadi protein uri. Kalau sudah protein uri yang banyak keluar kan albumin. Albumin itu fungsinya ngapain sih? Dia membantu menahan cairan tetap ada di dalam pembuluh darah. Karena dia tadi keluar pada saat protein uri, maka nggak ada yang megangi NA itu gitu. Gara-gara podosit atau GBM-nya rusak, endotelnya rusak, maka albuminnya akan ikut keluar bersama urin. Ketika terjadi itu, maka ada dua mekanisme yang bisa terjadi yang menyebabkan kemudian pasiennya edema. Jadi kalau protein uri, hipoalbuminemia, terus pasiennya edema, itu gara-gara apa? Gara-gara hipoalbuminemia akan menurunkan oncotic pressure. Karena oncotic pressure-nya turun, terjadi pergeseran cairan, dia akan keluar ke interstisial. Ya. Kalau sudah keluar ke interstisial, tubuh itu akan merespon sebagai kekurangan cairan. RAS-nya kan jalan, RAS-nya kan jalan tuh. Terus lo ini kok cairannya nggak ada di dalam pembuluh? Dia nggak ngitung, yang di badan tuh nggak ngitung kalau cairannya tuh ada di interstisial. Akhirnya dia meretensi cairan yang lain supaya tetap ada di dalam pembuluh, tapi tetap akan keluar ke interstisial. Yang terjadi pasiennya edem, ya. Dan edemnya pitting odem itu menunjukkan bahwa adanya albumin yang keluar ke jaringan, ya. Kemudian nanti kalau sudah diretensi begitu, diserap lagi. Jadi cairan yang tadi keluar ke interstisial itu sama tubuh akan dibawa masuk lagi melalui limfatik drainase, masuk lagi atau masuk lagi pembuluh darah, sehingga cairannya habis itu banyak lagi. Kalau sudah cairannya banyak lagi, pasiennya akan hipertensi, kan banyak cairannya. Jadi muter aja kayak gitu, sehingga pasiennya akan tampak gambarannya manifestasi klinisnya sesuai sindrom yang tadi yang sudah kalian pelajari itu mekanismenya kayak gitu, ya. Secara histo-PA tadi, different type of glomerulonephritis causing nephrotic syndrome behave differently. Jadi tergantung dia minimal change kah, membranous nephropathika, FSGS kah, itu akan memberikan gambaran klinis yang berbeda pada pasien. Kalau yang minimal change itu tadi sudah saya jelaskan, 77% sampai 85% adalah gambaran PA pada pasien anak-anak, ya, pasien sindrom nefrotik anak-anak, biasanya idiopatik. Secara mikroskopi kenapa namanya minimal change? Kalau pakai mikroskop cahaya tok yang warnanya ungu dan pink itu HE, itu shows no change, jadi nggak kelihatan ada apa-apa, persis kayak glomerulus normal yang tadi kalian sudah lihat gambarnya. Baru akan kelihatan podosit itu rusak atau tidak pakai mikroskop elektron. Di Indonesia nggak ada, cuma ada di BRIN satu tok, lainnya nggak punya. Jadi semua diagnosis biopsi ginjal di Indonesia kalau nggak dikirim ke BRIN, ya sakjane itu nggak tahu gitu loh. Tapi karena teorinya begitu, jadi ya kita arahkan seperti demikian karena keterbatasan mikroskop. UGM ini yang masih mengusahakan biar punya mikroskop elektron. Jadi diagnosisnya susah, habis di biopsi dan biopsinya sakit, ya habis itu ngeceknya diceknya macam-macam sampai IF, terus terakhirnya harusnya pakai mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu ngerjakan satu sediaan itu 1 hari. Operasionalnya itu dengan segala macam perlakuannya itu satu pasien. Padahal kasusnya di Indonesia itu banyak. Jadi ini memang burden untuk negara, tapi nggak bisa diatasi Mas Ian, ya. Tapi ya nggak apa-apa, ya adanya begitu ya kita kerjakan saja, ya. Kalau nggak gitu terus pasiennya mau diapakan? Oke, jadi ini food processusnya yang rusak. Kalau pada yang minimal change, makanya dia tidak kelihatan kalau pakai mikroskop cahaya. Patogenesisnya bukan sistem imun idiopatik, maka di gambaran IF-nya tidak akan ada gambaran positif imun kompleksnya, ya. Terus ada gambaran vokal segmental glomerulosclerosis. Lihat ya penggunaannya, vokal segmental. Berarti yang kena adalah kurang dari 50% glomerulus dengan kerusakan tidak keseluruhan, kurang dari 50% per tiap glomerulusnya. Ada sklerosis. Jadi nanti kalau ada soal-soal jangan bingung, baca aja ini
tersurat gitu ya. Jadi dibaca aja, oh kalau pertanyaannya pada vokal segmental glomerulosclerosis di biopsi ginjalnya ketemu berapa persen yang rusak, atau pengertiannya apa kalau vokal, oh berarti yang sklerosis kurang dari 50%, terus kerusakannya per tiap glomerulus kurang dari 50%. Kalau cuma diubah pilihannya kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, jangan bingung, kan sudah hafal di prinsipnya tadi, vokal itu apa, segmental itu apa, diffuse itu apa, global itu apa ya. Jangan panik dulu dengan ini kok lebih dari, kurang dari, sama dengan, ini yang mana, jangan bingung kayak gitu ya. Terus kalau ditanya pada gambaran mikroskopik tidak tampak kelainan dengan mikroskop cahaya ulasan HE tidak tampak kelainan apa-apa, berarti yang mana? Minimal change. Terus dilihat kasusnya, oh anak-anak cocok, berarti minimal change. Cara membaca soalnya seperti itu ya. Jadi kalau baca soal itu naik turun. Kalau saya biasanya ngajari anak bimbingan akademik saya gitu. Kalau baca soal itu naik turun ya. Lihat soalnya dulu. Kasus pasiennya apa, terus terakhir dia minta apa. Kamu baca semua jeret, habis itu bingung naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi lihat ini pasien apa sih kira-kira arahnya, terus turun ke bawah, dia minta apa, baru naik lagi ke tengah-tengah, mencari yang di tengah-tengah. Itu lebih mudah kalau kayak gitu. Nanti kalau buat ujian yang apa, UKM PPD, itu juga modelnya kayak gitu. Ya, kalau FSGS, jadi dia yang kelainannya adalah sklerosis. Sklerosis itu kan berarti fibrosis banyak. Secara mikroskopik itu bisa dilihat pakai ulasan khusus. Mungkin ada yang sudah TA pakai mason trikrom kayak gitu-gitu. Nah itu untuk melihat adanya fibrosis. Dengan periodic acid shift itu juga kelihatan, akan gambarnya jadi merah gitu, daerah yang mengalami scarring, sklerosis atau fibrosis. Gara-gara si fibrosis itu dia akan juga menyebabkan tubular atrofi, karena fibrosisnya tidak hanya di glomerulusnya tapi juga di interstisial. Kalau sklerosis jangan mikir imunofluoresennya nyala, karena imunofluoresen itu akan menyala ketika ada deposit imun kompleks ya. Kalau kasusnya bukan imun-imunan berarti IF-nya pasti negatif. Membranoproliferatif glomerulonefritis itu dia gambarannya adalah ada imun kompleks. Nah, baru yang ini baru cerita imun kompleks. Jadi IF-nya nanti mesti ada yang berwarna dengan granular pattern. Jadi kalau granular pattern itu di garis-garisnya kapilernya itu jadi seperti ada dotnya, kayak garis putus-putus. Itu namanya granular pattern. Kalau di mikroskop cahaya yang bisa dilihat adalah penebalan basement membran. Kita lihat gambarnya ya, biar bisa bayangkan. Kalau minimal change disease berarti nggak kenapa-napa, jadi gambarannya seperti normal. Baru bisa lihat kelainan podosit karena sindrom nefrotik, kelainnya GBM atau podosit pada mikroskop elektron. Jadi di tepinya ini seharusnya ada brushnya, itu hilang katanya buku. Saya juga nggak pernah lihat ya, belum pernah lihat juga. Itu minimal change. Jadi apalannya adalah minimal change, perubahannya sedikit, banyak pada anak-anak sindrom nefrotik. FSGS nah, beda ya sama yang tadi. Kalau yang normal kelihatan bolong-bolongnya bagus, kelihatan clear, bersih. Begitu kita ke FSGS, S-nya apa tadi? Sklerosis. Nah, sklerosis itu berarti ada scarring, ada fibrosis. Perhatikan bagian yang merah ya. Berarti di daerah mesangialnya itu banyak sekali area fibrosisnya. Ini pada periodic acid shift stain. Jadi kalau warnanya pakai pas, daerah yang merah itu menunjukkan area fibrosisnya. Di tubulusnya juga bisa kita lihat banyak area merah-merah karena tadi ada interstisial fibrosis juga yang bisa membuat tubular atrofi. Ini juga ya gambarannya begitu. Kalau yang ini yang membranoproliferatif, tadi yang diserang adalah si kapiler. Jadi kapilernya atau anti GBM-nya kan ada deposit imun kompleks ya. Yang imun cuman yang ini ya. Kalau yang dua yang tadi yang MCD sama FSGS itu non imun. Yang imun yang ini, membranoproliferatif atau membranous nephropathy itu juga. Nah ini jadinya si pembuluh darahnya itu jadi rigid karena anti GBM-nya banyak ketempelan oleh deposit imun kompleks, jadi tebel. Nah itu akan tampak bulatannya itu tegas, yang disebut dengan wire loop. Kalau di gambaran PA-nya itu
Jadi seperti kawat dibunderi gitu, itu bisa terlihat dengan gambarnya pengecatannya silver metenamine, ini jadinya hitam-hitam seperti ini. Itu juga kelainan pada sindrom nefrotik. Ya, kita tinggalkan nefrotik, kita ke akut tubular injury. Akut tubular injury, kalau tadi ngomongnya banyak glomerulus, sekarang kita lihat kelainan pada tubulus ya. Sekunder sudden decline, jadi ada kejadian yang tiba-tiba ada penurunan GFR ya, gara-gara sebabnya bisa iskemik, bisa toksik katanya gitu. Terus kalau di bukunya di PA itu ada yang nulisnya akut tubular injury, ada akut tubular nekrosis ya. Dan itu adalah 85% penyebabnya dari akut kidney injury. Ya, kalau Aki kan tahu, kemarin kan ada kasusnya yang di PBL kemarin kan ada itu kan. Nah, itu ini gambarannya seperti ini nanti. Ada yang bilang pakai injury aja, soalnya ternyata kalau yang iskemik itu gambarannya nggak nekrosis. Kalau yang toksik itu baru ada nekrosisnya. Itu bebas saja. Tapi kita tahu bahwa ada kerusakan pada tubulusnya. Ya. Pada tubulus, karena tubulusnya terganggu, itu yang terganggu fungsi reabsorpsi sama sekresi ya. Secara histologi tadi kan di depan sudah lihat ya, bentuk-bentuknya beda-beda, epitelnya beda-beda. Nah yang terganggu itu epitelnya dari si tubulus, bisa epitelnya langsung, bisa brush bordernya pada yang proksimal itu terganggu, atau si epitel pelapisnya itu jadi gepeng, flattening, karena dia aslinya kalau nggak kolumnar kubuit itu dia jadi gepeng-gepeng. Atau bisa terjadi nekrosis atau apoptosis, lumennya harusnya kan lubang isi nanti dilewati oleh urin yang mau dibuat dikeluarkan, tapi lumennya itu terisi oleh gas atau debris ya. Jadi ada isinya lumennya. Jadi kelainannya itu di epitelnya itu bisa mati, nekrosis, apoptosis, di brush bordernya atau di lumennya yang terisi sesuatu ya, terisi gas sama debris. Gambarannya seperti itu. Secara patofisiologi sebabnya utamanya tadi dua, iskemik sama toksin. Kalau iskemik, ketika terjadi kondisi iskemia, terjadilah vasokonstriksi di tubuh kita, termasuk di pembuluh darah yang masuk ke ginjal kan. Jadi terjadi decrease renal perfusion, perfusinya turun. Kalau perfusinya sudah turun, kan kurang oksigenasi di area tersebut, maka terjadi damage and dysfunction dari sel endotel, sama pada akhirnya damage and dysfunction ke sel epitel tubulus ya, dasarnya iskemik. Kalau yang nefrotoksin itu dia toksinnya itu langsung menuju ke epitel tubulusnya. Jadi misalnya kalian penelitian gitu ya, terus memberi bahan sesuatu yang merusak ginjal, harusnya yang diamati ya sel epitel tubulus kalau dia sifatnya akut misalnya pemberiannya, karena si toksin-toksin atau bahan yang dikasihkan itu akan merusak epitel dari tubulus. Ya, ini yang kehilangan brush border juga, yang isinya tadi isi lumennya itu adalah tubular sel, terus habis itu debris-debrisnya itu masuk ke dalam, yang rusak-rusak itu masuk ke dalam lumen, akhirnya lumen tubulusnya jadi buntu ya. Kalau di gambaran histologi itu akan tampak sebagai Thum-Horsfall protein. Jadi dari urinnya memang sudah ada bawaan glikoproteinnya ini, ditambahi sama sel-sel tubulus yang mati karena dia iskemi atau kena toksin ya. Jadi tubulusnya buntu. Kemudian gara-gara buntu itu terjadilah backlink. Jadi alirannya yang tadi harusnya dikeluarkan urin itu dia balik ya. Nah, karena nggak bisa keluar lewat tubulus, baliknya bukan balik ke glomerulus lagi, tapi akan disebar ke interstisium. Gara-gara itu maka GFR-nya juga akan terus turun dan pasiennya akan mengalami oliguria. Soalnya tidak ada air seni yang kemudian masuk di rongga-rongga tubulus itu, karena dia terus backlink kan keluar ke interstisial. Jadi pasiennya keluhannya air kencingnya berkurang volumenya ya. Itu patofisiologinya. Etiologi tadi sudah, iskemi, toksin, bisa diikuti sepsis atau adanya obstruksi. Kalau iskemi itu sebabnya bisa hipovolemi gara-gara
perdarahan misalnya, atau karena dehidrasi, atau third spacing. Third spacing itu kayak kalau ada hemoperitoneum misalnya, atau hemotorak kayak gitu-gitu ya, ada cairan di rongga-rongga, kemudian menyebabkan decrease perfusion. Yang nefrotoksin ini contoh-contohnya, bisa dari obat, bisa dari logam, bahan organik, bisa endogenus yang ada di tubuh sendiri, misalnya empedu, kemudian hemoglobin. Kalau pada pasien yang kelainan darah terus pemecahan darahnya terlalu cepat, itu debrisnya hemoglobinnya dari eritrosit itu juga akan mengganggu proses fungsi ginjal. Kalsium terus asam urat, mereka pada pasien yang batu terus asam uratnya tinggi, ada obstruksi juga, ya jatuhnya nanti ke arah sini bisa ya. Kalau akinya lewat ya nanti langsung masuk ke nefritik atau nefrotik, biasanya yang nefritik. Terus clinical feature-nya berarti tadi karena ada patofisiologi seperti iskemia, maka adanya volume depletion, terus ada hipotensi. Tanda iskeminya keluar semua, takikardi, terus karena dia ada kekurangan cairan, jadi bisa dry mucous membran, turgor kulitnya turun, pasiennya lemes, mual, muntah. Kalau dia ada sepsis ya ada demamnya. Nah yang dari urinnya ada oliguri hingga anuri. Jadi sudah saya ceritakan ya kok bisa gitu, gara-gara lumennya buntu oleh CAS sama debris dari kerusakan sel epitel tubulus atau endotel yang kemudian masuk ke dalam situ, kemudian dia tidak ada urinnya karena backleak, yang harusnya tadi urin dikeluarkan malah ke interstisial ya. Kalau sudah begini harus biopsi. Secara mikroskopis, jadi tubulus epitel tubulusnya hilang, brush bordernya hilang, kemudian tubulusnya itu jadi apoptosis ya, kondens kromatin, jadi mengkerut epitel tubulusnya, kemudian lumen tubulusnya berisi bahan-bahan ini, nekrotik tubular epithelial cell, fibrin debris atau hyalin cast. Kalau yang toksik itu gambarannya akan lebih banyak nekrosisnya dibandingkan yang kelainannya karena iskemi. Ini gambarnya. Tadi ingat gambar di awal, tubulus itu harusnya banyak bulatan-bulatan dengan pelapis epitel. Di sini kita nggak bisa lihat, adapun gambarannya sudah semakin tidak jelas karena ini terjadi nekrosis yang di sekitarnya. Jadi makin merah-merah tuh makin nekrosis. Case-nya yang ini kan kayaknya bekas tubulus ya, masih ada pelapisnya sedikit-sedikit, tapi sudah jelek pelapisnya. Terus yang tengahnya ini ada kayak merah-merah muda, ya ini yang membuntui lumennya tuh di sini. Ini juga sama itu, ini masih ada sedikit strukturnya, tapi juga ada yang membuntu di lumen tubulus. Ya, gambarannya kurang lebih seperti itu pada AT. Terus kita ke pyelonefritis. Pyelonefritis berarti kita bicara di area pielum ya, yang di hilum. Ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut langsung mikirnya supuratif, nanah gitu ya. Akut pyelonefritis dia ada post forming, terus habis itu yang kena adalah di collecting sistemnya, jadi di pielum itu, tapi bisa juga meluas ke seluruh renal parenkim. Jadi ya akhirnya bisa di nefrektomi, nanti gambarannya tuh isinya bolong-bolong gitu, biasanya kayak kistik-kistik terus isinya nanah. Itu kalau akut pyelonefritis. Penyebabnya paling sering ascending route gara-gara UTI, jadi ada infeksi terus naik ke pielum. Bisa juga karena ini pakai kateter. Kalau kateter kan otomatis resiko UTI-nya juga akan naik. Kalau ada obstruksi, buntu, ada batu, backleak, ascending infection juga ya, reflux juga begitu. Kumannya yang paling sering yaitu E. coli. Kemudian bagaimana pasiennya? Pasiennya akan mengalami nyeri mendadak di area costovertebral angle. Kalau dia sistemik berarti ada demam, ada mual, ada muntah, sakit perut gitu ya. Kemudian ada urin yang keruh kalau dia sudah ada pembentukan pus. Dengan urinalisisnya didapatkan leukositnya naik ya. Secara gross ada gambaran abses-abses vokal, area supurasi. Kalau ada yang disebut dengan emphysematus pyelonefritis, maka ginjalnya itu seperti mengandung udara. Jadi kalau dipegang itu kayak bunyi kretek-kretek gitu, karena dia ada udara yang masuk di sela-sela kapsul.
biasanya ginjalnya akan menjadi lebih kecil karena di sekitarnya ada area hemoragik, ada area nekrosis, atau gara-gara tadi adanya udara yang di sekitar kapsul ya. Gambarnya seperti ini. Ini ginjal yang dibelah dua, parenkim ginjalnya yang warnanya coklat sudah jadi seperti itu, nggak seperti di gambar skema yang cantik ada piramidnya tadi. Semuanya rusak karena adanya perdarahan dan nekrosis. Yang kuning itu adalah kapsulnya, yang di sini kita bisa lihat kapsulnya ngelopek, jadi dia terlepas dari parenkimnya. Kalau didekatkan hancur ya, nggak ada struktur gambaran itu. Ini yang masih normal yang di sini. Jadi kalau ginjal normal itu secara gross kayak ini, kayak hati, mirip kayak gitu tapi lebih padat sedikit. Kalau kalian makan hati sapi tadi ya, bukan hati ayam. Nah ini kalau yang ada krepitasi, jadi di parenkimnya jadi lubang-lubang ini karena ada udara yang masuk di sekitar. Gross, mikrosnya prinsipnya tadi inflamasi, supurasi, bisa dapat abses, bisa dapat nekrosis, maka gambarnya semuanya adalah radang ya. Sel radang pada abses itu campuran, biasanya ada MN, PMN, jadi isinya ada leukosit, limfosit, histiosit, plasma campur jadi satu. Kalau dia ada abses, biasanya ada dinding fibrosis yang tebal gitu di sekitar. Diikuti dengan jaringan granulasi, biasanya ada pembuluh darah kecil-kecil di situ. Tapi prinsipnya radang. Kalau nekrosis berarti strukturnya hilang, jadi cuma warna pink-pink aja. Kalau dia jadi kronik, maka gambarannya adalah fibrosis ya. Gambarannya fibrosis, kaliks-kaliksnya tadi menjadi tumpul. Kemudian gambarannya ada tubular, kalau di histologinya nanti ada tubular atrofi. Female lebih banyak dari male ya, karena ascending infection itu lebih banyak pada yang female. Yang paling sering kena adalah upper pole dari kidney, jadi yang atas ya. Patofisiologinya sama dengan yang akut, kalau ada reflux, ada ascending infection, etiologinya juga sama dengan yang akut, cuma dibiarkan. Jadi kadang-kadang yang akut itu tidak terasa pasiennya awal-awal, terus berproses terus, jadi dia akan dioperasi atau dinefrektomi pas kondisinya sudah yang chronic pyelonefritis. Ini sign and symptomnya non spesifik ya, karena dia itu prosesnya lama, jadi biasanya cuma pasiennya sering buang air kecilnya itu keruh gitu, habis itu sering kayak ngerasa demam-demam tapi subfebris, jadi nggak ada tanda UTI akutnya kayak pada yang pyelonefritis akut itu nggak ada, agak kurang jelas. Tapi biasanya nanti terus nyerinya abdomen tuh sering sakit perut kayak gitu-gitu, terus di USG kelihatan ada kelainan pada ginjal, baru nanti terus dicek semua, GFR turun lah, leukosit ada tapi nggak banyak, terus ada case hematuri, ada protein uri, bisa sampai ke sana juga. Tapi ada riwayat sering UTI misalnya kayak gitu ya. Nah ini URCR-nya juga akan naik secara urinalisis tuh, bisa sampai protein uri, bisa banyak case-nya ini tadi, granular case atau epitelial. Ini air kencingnya jadi keruh ya. Kalau yang keruh ini biasanya ada proses akut on chronic. Soalnya biasanya ya tadi akut dibiarin karena nggak sadar, kalau sakit sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi, jadi akhirnya jatuh ke kondisi kronis. Ini lokasinya ya, jadi dia yang rusak itu biasanya di area korteks. Apa gambarannya tadi? Fibrosis di mana? Fibrosis di area interstisial. Terus karena dia juga tetap proses radang sebelumnya, kalau pada yang akut tadi supuratif banyak leukositnya, kalau pada yang kronis yang banyak adalah limfoplasmasitik, jadi limfosit sama sel plasma yang banyak, diikuti dengan tiroidisasi pada tubulus renalis. Tiroidisasi itu adalah salah satu gambaran khas miliknya kronik pyelonefritis yang menunjukkan adanya atrofi pada tubulus gara-gara ada interstisial fibrosis. Kenapa namanya kok tiroidisasi? Karena gambarnya itu seperti tiroid normal. Jadi tubulusnya itu nanti bentuknya jadi seperti ini, mirip seperti gambaran folikel tiroid pada tiroid normal. Makanya namanya tiroidisasi. Jadi kalau soalnya sering UTI terus berulang kayak gitu, terus tiba-tiba
GFR-nya turun, nggak tiba-tiba ya. Saat pemeriksaan cek rutin, GFR-nya ternyata turun, tampak proteinuri dan seterusnya. Terus digambar di biopsi ginjal, ketemu gambarnya ada fibrosis, tubular atrofi dengan lymphoplasmacytic infiltration. Diagnosis yang mungkin adalah jawabannya chronic pyelonephritis. Ya, ini gambarannya ya. Jadi interstisial fibrosis ada, ini tetap lumennya juga bisa terisi tamhospal, tiroidisasi, tubulus atrofi. Kita tinggalkan yang non neoplastik, sekarang ke yang neoplastik. Yang dibahas hanya ada 3 yang masuk di itumu kuliah pengantarmu dari Dr. Taufik itu. Saya lihat mintanya ini renal cell carcinoma ya. Renal cell carcinoma ini yang kena biasanya dewasa, jadi tidak di anak-anak ya, pasien dewasa, malignan, epitelial karena karsinoma, epitelial neoplasma. Epitelnya siapa yang jadi ganas? Epitelnya tubulus ya, bukan glomerulus ya, yang berubah-ubah jadi ganas itu. Yang jadi ganas adalah epitelnya tubulus. Laki-laki lebih banyak daripada wanita, nomor 7 untuk laki-laki, nomor 10 untuk perempuan. Usia yang sering adalah lebih dari 50 tahun dengan puncaknya 60 dan 70 tahun. Banyak di negara dengan high socio-economic development. Kalau di Malang mungkin 1 bulan itu bisa 0 sampai 2, nggak banyak juga, tapi ada ya. Kemudian clear yang banyak, jadi kalau di PA akan membaginya menjadi berbagai subtipe, yang sering itu 3 besar yang menunjukkan gambaran PA-nya. Kenapa kok repot-repot dibagi subtipe? Karena subtipe ini akan menunjukkan agresivitas dan prognosisnya ya. Nomor 1 yang paling banyak adalah clear cell renal cell carcinoma atau yang dibaca dengan CCRCC gitu. Ini yang paling sering. Kemudian secondnya adalah papillary, dan yang thirdnya adalah chromophobe ya. CCRCC, papillary RCC, kemudian chromophobe RCC. Clear cell yang paling ganas, papillary nomor 2, chromophobe nomor 3. Siapa yang bisa kena? Obes, merokok, hipertensi, sebelumnya ada penyakit kista pada ginjal yang menjadi end-stage renal disease, terus ada exposure dari beberapa bahan toksik, atau pernah kemoterapi. Terus selain karena sebab-sebab ini, bisa juga memang ada kelainan genetik di mana terjadi mutasi dari von Hippel-Lindau gene. VHL ini adalah tumor suppressor gene, jadi kalau dia kena terjadilah tumor. Yang paling banyak yang menunjukkan VHL mutation itu yang CCRCC ya, yang CCRCC. Terus clinical feature-nya ya biasanya nomor 1 itu pasiennya akan mengeluh ada hematuri, nomor 1 di situ. Baru diikuti dengan klasik clinical triad dari costovertebral pain, nyeri di area flank, terus diraba pada palpasi memang ada masanya, terus nanti baru bisa dideteksi pakai imaging ya. Setelah itu dibuktikan dengan imaging. Ya diikuti dengan sindrom yang lain kayak berat badannya turun dan seterusnya kayak gitu-gitu. Itu tetap ada, kalau CA kan mesti. Growth-nya yang jelas si ginjalnya akan membesar, kemudian warnanya itu tergantung dari subtipe. Kalau dia CCRCC jadi golden yellow warnanya. Kalau dia ada tipe lain, ini yang jinak ya, oncocytoma, itu mahogany brown. Kalau chromophobe itu dia juga mahogany brown. Bisa juga banyak perdarahan, itu papillary. Biasanya well circumscribed, maksudnya bisa dibedakan sama ginjal normalnya. Kemudian bisa membuat ginjalnya itu jadi berdungkul-dungkul karena dia menonjol-menonjol ya. Nah ini gambarnya, ini pada yang papillary yang banyak nekrosis dan perdarahan. Kalau yang ini yang clear cell, jadi dia lebih licin gitu modelnya. Kalau secara histologi
beda-beda warna ya. Kalau selnya bentuknya kurang lebih hampir sama, tapi beda-beda warna. Kalau yang papiler khusus karena namanya papiler, jadi gambarnya itu papil. Papil itu kalau bayangkan ada istilah papil pas membaca itu kayak jari ya. Menjari itu berarti dia membentuk papil. Kenapa kok di sini gambarnya bulat-bulat? Soalnya motongnya melintang. Jadi kan tampak dari atas seperti bulatan-bulatan. Kalau clear ya clear begini. Kalau kromofob itu sitoplasmanya bergranuler, jadi warnanya dia lebih merah. Nah ini nyebutnya nanti berdasarkan gambar ini kalau yang di PA-nya. Kalau yang nggak PA, terima jadi aja ya. Kita pokoknya tahu yang mana yang prognosisnya lebih jelek atau lebih baik. Ini yang anak-anak, kalau anak-anak nefroblastoma, Wilms tumor ya. Wilms tumor itu dia disebabkan oleh ini. Ya, dicatat sebabnya aja. Jadi nefroblastoma yang menjadi ganas adalah nefrogenik blastema. Jadi dia ada sisa embryogenik rest. Jadi kalau di embrio kan ada bagian sel yang akan berubah jadi ginjal gitu. Nah itu harusnya hilang kalau misalnya kita sudah membentuk ginjal adult, tapi itu masih ada. Nah itu dia nanti yang kemudian jadi ganas ya. Nefrogenik rest itu precursor lesion. Tapi bagaimana berubahnya itu belum ada yang bisa menjelaskan. Perubahannya gara-gara apa kok bisa ini berubah? Katanya gara-gara mutasi dari gen WT1. WT1 itu sama, dia juga tumor suppressor J. Bukan tumor suppressor, dia untuk proliferasi. Cirinya pasiennya perutnya jadi besar, nggak ada gejala yang lain sih. Tapi karena perutnya besar ya lama-lama terjadi abdominal pain, bisa diikuti hematuri, hipertensi, anemia. Ya. Growth-nya pasiennya ini ginjalnya ini akan membesar, biasanya tumornya soliter, sharply demarcated, jadi bisa dibedakan jelas dengan renal parenkimnya. Distorting kidney contour jadi menonjol karena ada benjolan, terus ginjalnya jadi ada tonjolannya. Warnanya grey white, pink grey, lobulated, bisa ada kistiknya, ada terus kemudian infiltrated. Jadi biasanya pada pasien nefroblastoma mengikuti aturannya pediatrik SIOP itu ada kategorinya SIOP sama COG. Kalau di pediatrik itu nanti bisa dilihat di belakang, itu pasiennya biasanya di kemo dulu. Untuk mengecilkan massa, pasien di kemo dulu, habis di kemo baru di nefrektomi. Jadi kalau dia sudah di kemo, hemorrhage sama nekrosisnya itu lebih banyak pada permukaan irisan tumor. Nah, kalau masih belum di kemo kayak gini. Ini tidak sisa, kalau ini ya, tidak sisa parenkim ginjal, semuanya ini tumor. Tapi jelas banget bentuknya itu jelas, batasnya jelas. Kalau sudah di kemo jadi kayak gini. Jadi sudah berdarah, nekrosis karena ada kerusakan. Nah ini bisa dibedakan. Jadi sharply demarcated dia jelas lobulated. Yang tengah ini masih ginjal yang normal. Mikroskopiknya prinsipnya pegang ada 3 gambaran. Harus ada sel blastemal, harus ada sel epitelial, harus ada stromal elemen. Tapi bifasik atau monofasik juga diterima asal klinis dan radiologis mendukung. Jadi harus triple diagnosis. Terus gambarnya kayak gini. Blastemal itu selnya kecil-kecil, bulat-bulat kecil. Kalau yang epitelial komponen ya sesuai epitel, jadi bisa macam-macam. Contoh pada gambar ini adalah yang dari tubulus, jadi banyak tubulusnya yang kecil-kecil ya. Terus kalau yang gambaran mesenkimalnya ya semua jaringan yang mesenkimal. Pada gambar ini contohnya ini adalah kartilago. Jadi bisa ada otot, bisa ada fibrosis kayak gitu-gitu. Tapi dalam satu gambaran itu bisa nemu 3. Nah kalau udah ketemu gitu, pasien anak-anak perut membesar, anaknya tambah kurus, terus di gambaran dekomnya CT atau MRI-nya itu keluar vaskulernya tinggi kayak gitu-gitu, arahnya ke ganas. Jadi bisa masuk ke nefroblastoma. Nah ini pendekatannya ada bisa SIOP, bisa COG. Ini miliknya pediatrik onkologi ya. Kalau di RSSA itu biasanya pakai yang ini. Jadi dia di preoperatif kemoterapi dulu baru dioperasi. Kalau yang pakai COG itu langsung dioperasi, baru kemonya sesudahnya. Ini ngikuti onkologi pediatrik. Terakhir polikistik. Polikistik sudah jelas namanya polikistik, berarti banyak kista pada ginjal ya.
Kenapa? Gara-gara mutasi dari ini PKD1 sama PKD2. Kemudian yang sering adalah pada dekade 3 dan 4. Terus pada akhirnya karena ada kista-kista di ginjal ini bisa jatuh ke kondisi end stage renal disease, harus dilakukan transplantasi. Yang banyak laki-laki sama perempuan sama saja, tapi kalau kena laki-laki itu biasanya kondisinya akan lebih berat ya. Jadi PKD itu siapa? PKD itu yang mengkode protein ini, polisistin 1 sama 2. Dia itu adalah membran protein pada tubulus renalis yang melakukan fungsinya itu. Nah, mutasi dari sini itu menyebabkan epitel ini, mutasinya PKD 1 sama 2 ini menyebabkan proliferasi berlebihan pada epitel tubulus renalis, sehingga terjadilah bentukan-bentukan kista yang ada di ginjal itu tadi. Jadi beda sama yang RCC ya. RCC itu yang diganggu tumor suppressor gennya. Kalau yang ini yang diganggu adalah gen untuk proliferasi. Jadi dia sifatnya autosomal dominan. Jadi beda gen. Tapi gambarannya jadi beda. Ya. Klinisnya bisa asimptomatik, sakit perut, hipertensi, hematuri sampai gagal ginjal. Bisa terjadi karena adanya kista di organ ya. Kalau strukturnya ganti berarti kan fungsinya jelas dulu. Gambarnya ya banyak kista, ini bolong-bolong ya, banyak kista pada ginjalnya. Bisa 0,5 sampai 5 cm diameter kistanya. Secara mikroskopik juga menunjukkan banyak lubang-lubang kista seperti ini ya. Ini gambar terakhir. Bisa juga diikuti dengan adanya inflamasi pada stroma di sekitar kista. Selesai sampai di sini. Molor 20 menit. Ya wes, nanti insya Allah akan dibuatkan rekamannya kuliah yang akan di-share di GC ya. Pertanyaan nanti bisa WA langsung, bisa email, nanti emailnya saya sertakan di PPT. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.